وشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat ajma'in. Kok kurang nyaring ya? Hah? Oh, sengaja. Kita lanjutkan kemarin pembahasan masalah as-siyam, as-saumu. Itu diwajibkan di tahun berapa Hijriah? Berapa kali Nabi SAW puasa? 9 kali ya. Jadi di antara hikmah disyariatkannya berpuasa sebagaimana dalam ayat. Siapa yang hafal ayatnya? Ya? Yang hafal ayatnya sebagaimana dalam ayat, hikmahnya itu ada. Kutiba alaikum as-siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, kutiba bimakna ujiba, diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum. Jadi syariat puasa itu sudah dari dulu, dari sebelumnya, bukan hanya syariat khusus Islam saja. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah adalah ijtinab nawahi waluzum ta'ah, yaitu menjauhi semua larangan Nabi SAW, larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ditinggalkan. Jangan dibalik, meninggalkan larangan sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuan. Kemudian mengerjakan juga sesuai dengan kemampuan, ya. Terbalik itu. Jadi meninggalkan semuanya, larangan yang dilarang itu ditinggalkan. Tetapi melakukan perintah maka itu sesuai dengan kemampuan. Itu kalau dia tidak wajib. Kalau wajib harus dikerjakan semuanya, kecuali kalau ada uzur. Taib. Disebutkan di sini wa syaraitu wujubis shaumi arba'atu asya. Al-islamu. Syurut wajibnya puasa ada 4. Kemarin apa yang pertama? Islam. Yang kedua? Baligh. Yang ketiga? Keempat, ya, akil. Kalau orang dia itu murtad, kalau dia murtad, waliyadzubillah, dia berpuasa atau tidak? Berpuasa. Sah atau tidak puasanya? Hah? Tidak tahu. Yusuf, hah? Puasa atau tidak dia? Tidak tahu. Perhatikan ya biar tahu, ya, pahami. Perhatikan biar tahu. Nizam. Kalau orang dia gila, wajib puasa atau tidak? Tidak tahu. Tidak wajib. Kalau dia pingsan, Nabil, wajib tidak? Pingsan. Kalau masih ada sadar, wajib. Kalau tidak ada sadar, tidak wajib. Siapa yang bisa jelaskan masalah pingsan? Kemarin sudah ini. Hilmi, pingsan, wajib tidak puasa? Kalau dia mendapati waktu sadar, kalau sebentar, bisa lagi dia. Kalau dia mendapati waktu sadar, meskipun sebentar, kenapa? Faqih. Tiap sebelum mulai kita tanya, ya. Makanya fokus, ya, fokus. Ilmu itu kalau antum fokus sebentar, yang 5 tahun jadi 2 tahun, jadi 1 tahun, antum jadi 1. Tapi kalau anda fokus 10 tahun pun sama hasilnya. Ragu, bingung, ya, dan seterusnya. Ya, Faqih. Orang dia pingsan. Kalau waktunya belum keluar, ada 2 ya pingsan. Paham ini? Pingsan ada 2 keadaan. Ya, keadaan yang pertama pingsannya itu sebelum waktu wujub, sebelum waktu wajib. Mungkin enggak orang dia pingsan jam 3 malam? Ya,
Wajib enggak sudah puasa itu? Belum. Kenapa? Karena boleh jadi jam 4 malam atau 4 subuh mati dia, meninggal. Ya, mungkin tidak? Mungkin. Maka berarti dia tidak termasuk orang yang diwajibkan berpuasa. Karena dia belum mendapati waktu wajib. Waktu wajibnya kapan? Ketika azan subuh, yaitu ketika terbit fajar shadiq. Jadi kalau dia sebelum itu, sebelum waktu wajib, dia pingsan dan seterusnya sampai masuknya waktu wajib, maka tidak wajib puasa dia karena tidak ada akal. Ya, karena tidak ada akal. Yang kemungkinan yang kedua, dia pingsannya setelah apa? Setelah waktu wajib. Dia sudah sehat ini. Puasa dia. Puasa. Ternyata apa? Ternyata lemas dia jam 12 siang, kepanasan, pingsan. Ya, pingsan 5 menit atau 10 menit. Ya. Maka keadaan ketika pingsan seperti ini, di dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 pendapat. Ya. Ada yang mengatakan apa? Pokoknya dia, kalau dia ada pingsan meskipun sebentar, maka dia tidak wajib berpuasa. Ya. Tidak wajib berpuasa. Ya, ada yang mengatakan pendapat kedua, dua-duanya mu'tamad, maksudnya bisa untuk difatwakan. Yang kedua itu pendapat yang mengatakan kalau dia pingsan sampai mu'zam al-waqt, kebanyakan waktu pingsan. Ya, kebanyakan waktu pingsan. Jadi kalau misalkan kita dari jam 5 sampai jam 6 sore, berarti dia lebih atau setengahnya pingsan dalam keadaan tidak sadar. Maka di sini ada yang memfatwakan bahwasanya baru dia dianggap gugur, alias tidak wajib. Tapi kalau baru 5 menit, baru 10 menit, maka tidak pengaruh. Jadi ada 2 pendapat kalau dia pingsannya setelah masuk waktu wajib. Ya, dipahami itu ya? Baik. Al-Islam wal bulugh wal aql wal qudrah 'ala shaum, dan al-qudrah 'ala shaum, yaitu mampu berpuasa. Mampu berpuasa maknanya kalau tidak mampu berpuasa berarti tidak wajib. Ya. Tidak mampu berpuasa ada 2. Apa? Siapa yang bisa? Si Zidni. Tidak mampu berpuasa ada 2. Apa saja? Perhatikan ya. Nanti kita tanya. Umar. Tidak mampu berpuasa ada 2. Yang pertama apa? Orang yang sudah tua. Bukan itu. Belum ke situ. Nasrullah. Perhatikan ya. Ya, jangan ada yang menggambar, ya, tulis karena ini mau ibadah kita, ibadah puasa. Ya. Kalau keadaan seperti sekarang, yaitu kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji keimanan seperti sekarang, kita main-main di tempat seperti ini, menuntut ilmu di masjid, ta'lim, majelis ilmu, kita main-main, maka itu tanda-tanda bahwasanya Allah tidak menghendaki kebaikan bagi kita. Ya, orang yang seperti itu tanda-tanda besar bahwasanya Allah tidak menghendaki kebaikan baginya. Ya, maka apa? Jangan lihat kiri kanan, lihat masing-masing kita. Kita diinginkan kebaikan oleh Allah atau tidak? Ya. Jadi adam qudrah 'ala shaum itu ada 2, hissan wa syar'an. Ya, hissi dan syar'i. Kalau hissi itu dia memang tidak mampu karena tua renta, karena sakit, ya, tidak mampu dia. Ya. Artinya apa? Dia memang mau berpuasa tetapi tidak mampu, sakit, ya, bagaimana mau puasa? Secara hissi. Yang kedua itu yang dia syar'i, secara syar'i. Dia dari asalnya memang tidak bisa berpuasa karena sebab syar'i melarangnya, syariat melarangnya. Ya, yaitu apa? Orang yang haid, orang yang nifas. 6. Kita lanjutkan. Qala mu'allif rahimallahu taala, nafa'ana bi'ilmihi fid darain, wa faraidu shaum 4 asya'. Dan kewajiban puasa ada 4. Ya, kewajiban puasa
ada 4. An-niyatu, niat yang pertama, wal imsaku, dan menahan diri, anil akli wasyurbi, dari makan dan minum, yang kedua, wal jima', dan dari jima', berhubungan antara suami istri, wa ta'ammudul qai, wa ta'ammudil qai, dan sengaja muntah, ya, sengaja muntah. Kita jelaskan satu persatu di sini. Disebutkan di sini, dan faraid as-saum. Faraid jamak dari faridah. Ya, fardu atau kewajiban puasa itu ada 4. Sebenarnya dia ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Ya, tetapi di sini muallif Matan Abi Syuja beliau memerinci, disebutkan 4. Ya, yang pertama apa? An-niyah. An-niyah di sini sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya harus dia itu meniatkan di setiap malam. Ya. Kalau dia meniatkan satu malam direpel untuk 1 bulan, besok puasa dia repel 1 bulan, maka menurut mazhab Syafi'i dan ini mazhab jumhur, puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Ya. Berdasarkan hadis yang kemarin kita baca, la siyama liman lam yubayyit as-shaum au an-niyah. Tidak ada puasa, yaitu tidak ada puasa syar'i bagi yang tidak meniatkan sejak malam hari. Ya, dan ini mazhab jumhur. Dan kita katakan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i disebutkan meskipun dia lupa sekalipun, ya, meskipun dia lupa tidak diberi uzur. Ya, tulis itu. Karena biasanya aglab syariat, kebanyakan syariat itu lupa diberikan uzur, ya atau tidak? Ya, lupa dia. Misalkan dia jaga jualan toko, ternyata dia lupa, belum sholat, ya, sampai keluar waktunya lupa, betul-betul lupa. Ya, dia buat catatan, misalkan sibuk kayak Bahtiar kan sibuk buat catatan, akhirnya lupa. Tidak dengar suara azan, tidak dengar iqamah. Maka orang yang seperti ini termasuk orang yang diberi uzur. Ya, berarti dia termasuk orang yang diberi uzur. Dia begitu ingat, maka dia sholat. Dalam masalah niat tidak diberi uzur. Ya. Dalam masalah niat untuk berpuasa tidak diberi uzur. Kenapa mereka menyebutkan? Karena waktunya panjang. Ya, karena waktunya panjang. Bayangkan dari sejak maghrib jam 6 sore itu, maghrib sampai jam 4 subuh, dia diberi waktu untuk niat sebentar saja, ya. Dia hadirkan hatinya besok puasa Ramadan, sudah dia dianggap meniatkan. Ya, maka apa? Maka karena waktunya luas dan dia tidak meniatkan alias lupa, maka dia dianggap ada mubalah bil ibadah al-azimah. Dia dianggap tidak peduli dengan ibadah yang agung. Ya, padahal itu ibadah puasa, bayangkan, hanya 1 tahun diwajibkan bulan Ramadan saja. Berarti dari 360 hari dia diwajibkan hanya 15 hari saja. Ya kan? Kan cuma siang saja. Antum puasa 30 hari. Ya, anak enggak, dari siang saja. Anak puasanya dari fajar sampai terbenam matahari. Jadi dihitung-hitung 15 hari saja. Ya, bayangkan 360 dikurang 15 hari, berapa itu? 345 hari enggak wajib, ya. 15 hari wajib, kemudian lupa lagi niat. Sedangkan Nabi SAW mengatakan la siyama, tidak ada puasa liman lam yajma', tidak ada puasa bagi lam yajma' as-siyam minal lail, bagi yang dia tidak itu meniatkan sejak malam hari. Maka apa? Maka tidak diberikan toleransi bagi orang yang dia lupa, ya. Dan niat itu tempatnya di hati, ya. Niat itu tempatnya mahalluha al-qalb, tempatnya di hati. Meskipun kita katakan kalau di kutub Syafi'iyah, di kitab-kitab mazhab Syafi'i itu memang disebutkan di mustahab, ya, termasuk dimustahabkan, disyariatkan untuk melafatkan, ya, talaffuz
melafatkan dengan niat. Dan ini adalah madhab mu'tabar, ya, madhab yang diakui. Dan ini madhab yang diakui. Dan ini bukan hanya madhab Syafi'i, ini madhab mayoritas ulama, madhab jumhur dari madhab yang 3, yaitu madhab Syafi'i, madhab Hanabilah, dan madhab Hanafiyah. Ya. Jadi bukan hanya madhab Syafi'i. Dan ini perselisihan dalam masalah ini, perselisihan yang mu'tabar. Bahkan kita katakan bahwasanya kalau dikaji dalil-dalil Syafi'iyah secara usul fikih itu tidak lemah. Dalil-dalil jumhur yang mengatakan istihbab at-talaffuz bin niyah fi sholati, disunahkan melafatkan niat dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dan ibadah-ibadah yang dia itu diharuskan niat di dalamnya, maka itu qaul jumhur memiliki adillah yang tidak lemah, ya, yang tidak lemah. Di antara apa? Di antara dalil mereka yang paling mereka jadikan hujah adalah qiyas, ya. Dan qiyas termasuk dalil mu'tabar, dalil yang dianggap dalam syariat, dalil yang diakui dalam syariat, ya. Mereka mengkiaskan. Taib. Kita tidak usah kaji ke situ. Kita cukup mengetahui bahwasanya di dalam madhab Syafi'i, madhab jumhur ulama, memang mereka berpendapat di kitab-kitab mereka bahwasanya istihbab talafut bin niyah itu ada, ya. Siapa yang mau menafikan, maka dia berarti tidak mengakui mazhab yang ada itu, ya. Tetapi kita katakan apa? Untuk orang yang dia itu tidak terlalu pengaruh dilafatkan atau tidak, dia cukup dengan hati. Dan mereka sepakat bahwasanya yang dijadikan ibrah, yang dijadikan patokan adalah yang di dalam hati. Mereka sepakat dalam masalah itu. Ya. Dan mereka sepakat orang yang tidak melafatkan niat, sah salatnya, sah puasanya, sah ibadahnya. Dan mereka sepakat kalau apa? Kalau niat yang dilafatkan dengan yang di hati beda, maka apa? Yang jadi patokan yang di hati. Keliru dia misalkan di hatinya, ya, benar secara lafaz tidak sah ibadahnya. Sepakat mereka. Sepakat mereka. Jadi apa? Yang dijadikan patokan adalah yang dalam hati. Yang jadi patokan dalam hati. Tetapi harus kita pahami bahwasanya ketika para ulama itu menjelaskan hukum, maka ketahuilah dan fahamilah dan yakini bahwasanya mereka memiliki dasar, landasan yang memiliki acuan yang jelas, standar usul fikih yang diakui, ya, yang mu'tabar diakui. Jadi tidak ngawur mereka, ya. Tetapi terkadang kita faham cara metode argumentasi mereka, metode istidlal mereka, terkadang kita tidak nyambung. Ya, kita tidak nyambung itu tidak bisa menjadikan kelirunya mazhab yang ada. Ya, tidak nyambungnya kita dengan istidlal mereka, dengan metode berdalilnya mereka, itu tidak menjadikan kelirunya mazhab yang ada. Paham ya? Paham. Adapun dalam masalah yang mana yang benar, yang mana yang keliru, sama semuanya. Semua pendapat ulama itu qabil lin niqash. Maksudnya apa? Bisa menerima, ditolak atau diterima, bisa menerima bantahan maupun sanggahan. Semua pendapat yang ada itu seperti itu. Ya, masalah benar dan keliru, salah dan tidak, kuat dan lemah, itu adalah masalah nisbi, masalah yang relatif. Tergantung siapa yang memandang, siapa yang melihat dalil, siapa yang memahami dalil. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebankan kita dalam Al-Qur'an fas'alud dalil, ya. Tidak ada ayat seperti itu, fas'alu ad-dalil, tanya dalil, tidak ada. Kenapa? Karena memahami dalil itu sifatnya dhanni, alias berbeda-beda sesuai dengan kadar ilmu yang diberikan kepadanya. Ya, berbeda-beda, relatif. Ya, relatif. Ada yang mengatakan ini misalkan dia lihat buah, ya. Buah ini enak, Ustaz. Ditanya sebelahnya, enak enggak? Kurang manis. Sebelahnya lagi ya, manis sih tapi kurang, ya. Ya, jadi relatif, yang seperti itu sifatnya dhanni. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala karena seperti itu keadaannya, Allah berikan satu rambu-rambu yang jelas. Semua bisa mengamalkan. Semua bisa mengamalkan. Karena Al-Qur'an turun untuk apa? Menjelaskan agama dan perkara-perkara diniyah semua kaum muslimin. Yaitu Allah memerintahkan satu, fas'alu ahlad dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlu dzikr, tanya para ulama kalau kalian tidak tahu.
kalian paham dalilnya, tidak tahu dalilnya, tidak disebutkan dalilnya, yang diwajibkan cuma satu, yaitu tanya ulama. Hasilnya bagaimana? Kalian apa? Amalkan apa yang dijawab oleh para ulama. Ya, jadi apa? Jadi seperti itu. Karena kita tidak bisa kan nanya ulama empat langsung. Tanya, Ustaz, saya itu mau sholat, ya, mau sholat, tapi saya bingung. Letakkan tangannya di mana? Di dada, di perut, atau di bawah perut? Ya, di pusar. Ya, tanya ulama. Nah, akhirnya apa? Dia tanya. Ada pendapat ditaruh di atas dada, ada pendapat ditaruh di bawahnya, ada pendapat ditaruh di pusar, di bawahnya lagi. Ya, akhirnya dia sholat bingung. Ya, akhirnya dia sholat semuanya diamalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, jadi apa? Tiga-tiganya. Itu mustahil. Ya, tidak bisa. Jadi kita apa? Yang bisa kita lakukan adalah bertanya kepada ulama yang kita memang yakini keilmuannya, yang mereka memang ulama yang kita thiqah dengan ilmu mereka, dan itu diamalkan. Kalau kita sudah amalkan seperti itu, maka kita sudah imtithal amrillah. Maka kita sudah apa? Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gugur kewajiban. Tidak boleh kita apa? Tidak boleh apa? Kita ditanya lagi, atau tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengazab seorang hamba yang dia sudah melakukan yang diperintahkan. Ya. Jadi apa? Jadi itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. An-niyah. Wala yasihhu shaum illa bi niyyatin mubayyatah wa muayyana fil fard. Pahami, kemarin kita sebutkan bahwasanya niat itu untuk puasa ada dua yang diwajibkan. Yang pertama tabyitun niyah, yaitu mempermalamkan niat dari malam. Yang kedua ta'yin, ya, ta'yin, memperjelas niat. Ini kaidah secara umum dalam masalah niat. Dalam masalah niat kaidah umumnya apa? Kalau dia itu ada ibadah yang mungkin wajib, mungkin sunnah, ya, atau ada yang mungkin dia wajib, mungkin mubah, maka harus ta'yinun niyah. Apa? Diperjelas niat. Contoh, cepatan atau enggak? Hah? Cepatan. Standar. Baik. Jadi apa? Jadi kalau dia mungkin wajib, mungkin sunnah. Contohnya masalah sholat, masalah puasa, masalah sedekah dan lain-lain, zakat dan lain-lain. Itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Maka pada saat seperti itu harus ada ta'yin, memperjelas niat. Allah Maha tahu niat hamba. Tetapi apa? Tetapi syariat kita mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan kalian itu tergantung niat. Ya, kalau kalian tidak meniatkan yang wajib, maka tidak terhitung wajib. Kalau kalian tidak meniatkan yang fardu, maka tidak terhitung fardu. Karena hukum asal ibadah itu sunnah. Ya. Ini disebutkan oleh mayoritas ulama usul fikih. Paham itu? Mayoritas ulama fikih menghukumi bahwasanya hukum asal dalam masalah ibadah itu adalah sunnah. Ya, hukum asal ibadah sunnah. Ya. Mayoritas ahli usul fikih. Jadi ketika kita katakan hukum asalnya sunnah, ketika wajib maka kita harus mengeluarkan hukum asal yang sunnah ini menjadi wajib dengan apa? Dengan niat. Dengan niat. Jadi apa? Misalkan kita mau puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Ketika kita tidak niatkan ta'yin wajib, ya, tidak puasa Ramadan, maka dia tidak terbedakan. Ya, puasa Ramadan dengan puasa selain Ramadan, ya, maka apa? Diniatkan puasa Ramadan, ya. Tetapi apa? Tetapi karena puasa Ramadan, ya, di puasa Ramadan itu ada tidak puasa di bulan Ramadan yang dia hukumnya sunnah? Tidak ada. Di Ramadan itu tidak ada puasa sunnah, yang ada puasa wajib. Di selain Ramadan ada puasa sunnah. Maka di puasa Ramadan dia cukup puasa Ramadan, ya. Dia niat puasa Ramadan, ya, besok. Ya, karena apa? Besok dia meniatkan, karena wajibnya setiap malam besok. Maka itu sudah menggugurkan kewajibannya. Ya, dalam masalah niat. Beda kalau kita puasa, mau puasa untuk besok. Puasa besok ini dia sifatnya apa?
bisa sunnah, bisa wajib. Sunnah kalau dia mau puasa, misalkan puasa Daud, ya, sunnah. Atau dia itu punya nazar, atau dia punya qadha, maka wajib jadinya. Nah, ketika ada dua kemungkinan, maka harus dia ta'yin. Ketika ada dua kemungkinan, maka harus dia ta'yin. Puasa wajib atau puasa sunnah. Salat juga seperti itu. Ya, dia mau salat 2 rakaat. 2 rakaat apa ini? Ya. Bisa jadi 2 rakaat subuh, bisa jadi qabliyah fajar. Maka harus dita'yin dengan niat. Ya. Itu contoh antara yang wajib dengan yang sunnah. Contoh antara yang wajib atau yang sunnah dengan yang mubah. Mandi. Mandi itu bisa mandi wajib, hukumnya jadi wajib. Bisa mandi Jumat, hukumnya sunnah. Menurut mazhab arba'ah. Ya, mazhab yang 4. Itu hukum sunnahnya mandi Jumat. Yang ketiga ada mandi mubah. Ya. Habis main bola keringatan mandi, itu mandi mubah. Maka ketika ada kemungkinan wajib, sunnah, mubah, maka dia harus ta'yinun niyah, harus perjelas niat itu. Ya, harus perjelas niat. Kalau tidak diperjelas maka apa? Maka dia jatuhnya apa? Jatuhnya berarti tidak masuk yang wajib. Ya, maka dia kalau mandi wajib tidak meniatkan wajib, tidak apa? Tidak sah mandi wajibnya. Itu. Jadi apa? Jadi dalam masalah niat itu disebutkan para ulama ada 2 faidah. Faidah niat yang pertama adalah tamyizu an-niyah, tamyiz al-ibadah anil adah, membedakan antara ibadah dengan adah, kebiasaan. Kita mandi biasa mandi, tetapi kita katakan ketika kita mau mandi yang sifatnya sunnah seperti ghusl Jum'ah, mandi Jumat, itu sunnah. Atau kita mau mandi wajib ketika junub, maka membedakannya dengan apa? Dengan niat. Ya, bedakannya dengan niat. Itu yang pertama. Jadi membedakannya dengan niat. Jadi tamyizul ibadah anil adah. Yang kedua apa? Membedakan antara maratibul ibadah, tingkatan-tingkatan ibadah. Ibadah tingkat-tingkat. Yang dia wajib, yang dia sunnah. Yang dia sunnah muakkadah dengan ghair muakkadah. Maka dibedakan dengan niat. Dibedakan dengan niat. Baik. Kita lanjutkan. Jadi itu masail niat. Wal imsak anil akal wasyurb, dan menahan diri dari makan dan minum. Ya, ini apa? Termasuk pembatal puasa. Jadi apa? Membatalkan puasa kalau dia makan dan minum. Fal akul wasyurbu wa in kana qalilan amdan yubtilus shaum. Makan dan minum itu meskipun hanya sedikit, kalau sengaja maka membatalkan puasa. Meskipun sedikit, dia makan permen, ya, dijilat-jilatnya, isap-isapnya, ada rasanya, kemudian ditelan, batal puasanya. Kalau sengaja, meskipun sedikit, ya. Jadi apa? Jadi intinya makan, bukan menguatkan tubuh, ya, bukan menguatkan tubuh. Meskipun tidak menguatkan tubuh. Ya, dia ambil daun mangga, dia makan, ya, tidak kenyang, ya. Masukkan benda yang dia itu ada bendanya, ya, ada jurmnya, jurm itu ada bendanya. Maka apa? Meskipun tidak mengenyangkan, meskipun sedikit, kalau sengaja batal puasanya. Ya. Dia misalkan apa? Sakit, mungkin sakit paru-paru, akhirnya dia harus minum setetes apa insto misalkan. Apa obat paru-paru? Hah? Insto obat paru-paru, bukan ya? Obat mata itu. Ya, anggaplah instonia, ya, muannatnya. Maka dia teteskan, bukan ke mata, di mulut, ya. Kemudian tertelan. Maka satu tetes tersebut dia katakan, ana daruri ustaz, apa? Saya ini sakit nafas, batal puasa. Batal puasa. Kenapa? Sengaja. Ya, sengaja. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, dia itu kan sampai berkali-kali dia itu datang puasa, dia puasa sunnah, datang masuk ke rumah sahabat yang lain. Akhirnya dia makan, selesai kenyang, keluar dia
saya puasa katanya, ya. Saya lupa saya puasa. Kemudian apa? Kemudian dia ingat hadis Nabi SAW. Berarti apa? Berarti dia dianggap sudah diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian masuk lagi rumah yang lain, makan lagi dia, ya, makan lagi, lupa lagi, sampai 3 rumah bahkan dalam riwayat lebih, ya. Maka dikatakan bahwasanya Abu Hurairah, engkau termasuk sahabat yang tidak terbiasa apa? Puasa sunnah. Karena Abu Hurairah itu apa? Kerjanya itu begadang dia. Kalau malam begadang, siangnya dia apa? Nulis catatan yang sudah disiapkan, karena dia termasuk yang mengikuti Nabi SAW selama 3 tahun terakhir. Ya, jadi apa? Tapi jangan alasan ya. Ya, alasan bisa itu karena masalah lupa itu masalah hati. Kita tidak bisa tahu kan? Ya, maka urusan hubungan dengan dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Makan dia. Aduh, Ustaz lupa. Tanggung Ustaz katanya. Ya. Tanggung dari mana? Ya, batal puasa menurut semua para ulama. Ya, menurut para ulama semuanya. Baik. Jadi apa? Jadi kalau dia makan meskipun sedikit, kalau dia tidak sengaja, kalau dia sengaja maka dia batal. 6. Beda kalau dia tidak sengaja, karena berdasarkan keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi'al qalamu an thalathah, diangkat pena, yaitu tidak diberi beban taklif, beban syariat kalau bersumber dari 3 orang. Anin naim hatta istaiqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur sampai dia bangun. Ketiduran dia sahur. Maka apa? Dia kalau dia terbiasa sahur, maka selagi dia meninggalkannya karena ketiduran, maka dia tetap dapat pahala. Ya, tetap dia dapat pahala. Yaitu pentingnya bagi kita yang dia itu muwadzabah as-sunan, sering melazimi ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau kondisinya dia meninggalkan karena uzur syar'i, maka dia dihitung tetap melakukannya sebagaimana dalam hadis yang sahih. Wa anis sabi hatta yahtalim, dari orang yang dia sabi, lupa sampai dia itu apa? Sabi sampai orang yang dia belum balik sampai dia yahtalim, yang menunjukkan dia balik dengan ihtilam, dengan mimpi basah. Wa anil majnun hatta yafiq, dari orang gila sampai dia itu sadar. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan man nasya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa sedangkan dia kondisinya puasa, fa akala au syariba, dia makan dan minum kondisi lupa, fal yutimma shaumah, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, karena hakikatnya Allah yang beri dia makan dan minum. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan di sini, ya, pahami baik-baik bahwasanya di dalam madhab Syafi'iyah yang membatalkan itu kalau masuk benda, ya, bukan athar, ya, benda, ada bendanya meskipun kecil, pasir benda, ya, udara benda atau bukan, itu athar namanya, masuk athar, ya, seperti gas, ya, gas dia tidak termasuk benda. Ya, beda kalau ada cairan, ya. Nah, dalam masalah ini dalam mazhab Syafi'iyah disebutkan kalau dia ada bendanya masuk ke tempat yang dia itu tempat masuknya makanan secara umum. Ya, makanan secara umum. Yang disebutkan itu adalah yang disepakati ulama, mulut dan hidung. Mulut dan hidung disepakati para ulama, tulis itu. Jadi kalau masuknya dari 2 ini maka benda, dalam keadaan tidak lupa, dalam keadaan tidak dipaksa, dalam keadaan ingat, maka dia batal puasanya. Ya, dalam keadaan dia tidak dipaksa, tidak lupa, tahu hukum, maka dia apa? Batal puasanya. Yang kedua, ini yang di mahalul khilaf, yang diperselisihkan para ulama, yaitu apa? Mata dengan telinga. Mata dengan telinga. Antum pernah lihat di YouTube orang kalau minum lewat telinga dia? Hah? Ada yang lewat hidung. Nggak tahu itu manusia apa, manusia jinni mungkin. Ya. Al-muhim, kalau mata dengan telinga ini diperselisihkan ulama. Dalam masalah seperti ini, ketika diperselisihkan para ulama ini antara madhab Syafi'iyah dengan Hanabilah, ya.
Ada yang mengatakan mata masuk hukum mulut dan hidung, membatalkan. Ada yang mengatakan enggak, mata tidak masuk, yang masuk adalah telinga. Ya, yang masuk adalah telinga. Maka kondisi seperti ini kita katakan bahwasanya ahlu dzikr, yaitu ahli dalam masalah ini adalah siapa? Siapa ahlinya? Kedokteran. Ya, dalam masalah ini ahlinya kedokteran. Dan kedokteran itu menguatkan mazhabnya Hambali, mazhab Hanabilah, yaitu mata termasuk manfaat maftuh. Ya, mata. Jadi kalau masuk dari mata berarti dia itu apa? Bisa masuk ke dalam, membatalkan berarti. Ya. Maknanya secara kedokteran mata itu sama dengan mulut dengan hidung. Ya, sama dengan mulut dengan hidung, membatalkan. Ya, karena bisa masuk benda. Jadi kalau dalam mazhab seperti ini kita masukkan insto tadi, batal atau tidak? Batal. Jadi itu menurut mazhab Hambali. Kalau dalam masalah seperti ini mazhab Syafi'i mengatakan enggak, telinga kalau masuk bisa membatalkan. Maka kita katakan khurujan min khilafil ulama, keluar dari persisian para ulama. Jangan sampai memasukkan benda meskipun untuk berobat dalam keadaan apa? Dalam keadaan berpuasa, kecuali kalau dibutuhkan daruri, hajah. Ya, maka apa? Maka batal dia. Tetapi kita katakan dia tidak berdosa karena dia membatalkannya karena ada uzur syar'i. Sakit, ya, misalkan matanya. Nggak bisa dia kecuali dengan apa? Dengan diteteskan, ya. Kalau nggak misalkan membahayakan dia, ya. Nggak bisa ba'da maghrib. Aduh, nggak bisa kata dokter, harus rutin setiap hari. Kalau ndak makin parah penyakitnya, maka kita katakan uzur, tapi nanti qada. Dia membatalkannya itu tidak apa? Tidak berdosa. Ya, jadi ketika dia membatalkan itu, dia niatkan di dalam hatinya untuk mengambil rukhsah, ya, syariat. Ya, untuk membedakan membatalkan puasa yang terlarang dengan membatalkan puasa yang diperbolehkan. Ya, ini nass alaihi fuqaha, disebutkan oleh fuqaha bahwasanya apa? Innamal a'malu binniyat. Keumuman hadis ini menunjukkan bahwasanya apapun yang dia ada kemungkinan ini, kemungkinan itu harus apa? Dibedakan dengan niat. Karena kalau kita masukkan, bisa jadi sengaja kan? Sengaja dalam bulan Ramadan memasukkan benda untuk apa? Ke mata atau ke hidung atau ke mulut. Berdosa atau tidak? Dalam keadaan dia wajib puasa. Berdosa kalau tidak ada uzur, ya. Maka kita untuk mengetahui yang mana yang dia berbuka yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan, perbedaannya dengan apa? Dengan niat, ya, perbedaannya dengan niat. Maka ketika dia menggunakan obat seperti itu, kata dokter tidak bisa ditunda, kalau tidak tanpa sakit, maka apa? Kita katakan boleh dia mengambil rukhsah syariat, ya. Agama ini apa? Laisa minad-din min haraj. Tidak ada agama itu yang dia memberatkan. Maksudnya memberatkan adalah ketika kondisinya memang apa? Kondisinya diperbolehkan secara syariat. Maka jangan memberatkan. Oleh karenanya Nabi SAW ketika ada sahabat yang dia itu perjalanan safar, dia puasa. Ya. Ketika puasa, orang-orang berkerumbun. Nabi SAW mengatakan, "Mahadza?" Apa ini? Ya. Kata sahabat, "As-shaim ya Rasulullah." Seorang yang puasa ya Rasulullah. Apa kata Nabi? "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Tidak termasuk kebaikan berpuasa kondisi safar. Kenapa? Karena agama ini tidak menuntut kita untuk mempersulit diri, ya, mempersulit diri. Ada memang syariat itu yang berat seperti jihad. Jihad berat. Ya. Orang takut mati, tetapi hukum asalnya syariat tidak seperti itu. Itu karena ada hajah, karena ada muqtada, yaitu keharusan, ya, kebutuhan. Maka apa? Disyariatkan seperti itu jihad. Tetapi maksakan diri puasa ketika safar dalam keadaan masyaqqah syadidah, berat, yang dia itu beratnya tidak dibuat-buat, maka ini termasuk apa? Menyelisihi tujuan syariat itu sendiri. Maka kita katakan apa? Orang yang dia itu ingin berbuka puasa karena sebab sakit seperti itu, misalkan masuk teteskan di mata atau di hidung, atau dia makan obat yang dia tidak bisa, kata dokter, kata ahlinya, ditunda,
malah menyebabkan mudarat lain yang lebih besar, ya, bikin tambah sakit atau makin lama sembuhnya dia, maka kita katakan pada kondisi ini boleh dia mengambil rukhsah syariat, yaitu dia batalkan dengan niat yang mengambil rukhsah, ya, dan dia wajib qada. Jadi apa dalam masalah tadi yang disepakati adalah mulut dengan hidung, ya. Masuk benda ke situ disepakati ulama membatalkan kalau dia apa? Kalau dia benda yang masuknya sengaja, tidak sedang lupa, tidak dipaksa dan tahu hukum, bukan jahil. Nah, yang kedua yang dia dipersisihkan para ulama itu adalah mata dengan telinga. Ya, tetapi kita katakan dalam masalah seperti ini khurujan min khilafil ulama, keluar dari persisihan para ulama, maka ihtiyaton, hati-hatinya tinggalkan, ya, tinggalkan. Misalkan kita harus menggunakan insto atau misalnya, jangan pakai ketika siang hari, pakai ketika malam atau ketika sebelum subuh. Nah, wallahu taala alam bissawab. Untuk kajian fikih kita berikan waktu bertanya, ya. Maksudnya bertanya itu ketika kita jelaskan ada yang mau ditanyakan, angkat tangannya, ya, kalau dibolehkan bertanya. Ya, kalau Anda lanjut berarti kita masih menjelaskan, ya. Karena masalah fikih biasanya apa? Biasanya ada yang tidak dipahami atau terlewatkan, ya, atau kita salah ucap atau semisalnya, itu antum boleh musyarakah. Jadi yang pertama tadi apa? Al-imsaku 'anil akl wasyurb, menahan diri dari makan dan minum. Kemudian yang kedua al-jima'. Jima' yaitu berhubungan. Ya, ini bagi yang sudah menikah. Ya, kalau dia sudah menikah maka apa? Maka yang pertama harus dia lakukan adalah dia menjauhi hal-hal yang dia itu mendatangkan syahwat kepada istrinya. Ya, budak tidak ada sekarang. Katanya di Mauritania ada budak, ya, di Mauritania dan di Prancis. Wallah alam. Ya. Kalau katanya ISIS ada di Irak, ya, ya itu versinya ISIS. Ya. Kalau kita apa? Kalau kita tidak mengetahuinya. Al-muhim bahwasanya apa? Berhubungan yang dimaksud adalah yang dia itu sampai diterapkannya hadduz zina. Yang kalau dia itu melakukan hubungan dianggap dia berzina, yang dia kena hukuman had, dicambuk 100 kali, ya, atau dirajam, ya, bagi yang sudah menikah muhsan. Maka kita katakan bahwasanya kalau sudah terjadi seperti itu, ya, maka dia berdosa minal kabair, termasuk dosa besar, ya, dosa besar. Memang dihalalkan dia. Uhilla lakum lailatas siyamir rafath ila nisaikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dihalalkan bagi kalian itu lailatas siyam, lailah kata Allah, pada malam hari, ar-rafath. Ar-rafath di situ adalah jima'. Ya, muqaddimatul jima' dan jima' min bab aula. Jadi apa? Jadi dihalalkan ila nisaikum, kepada wanita-wanita kalian, dari istri-istri kalian. Ya, hati-hati ini ya. Ramadan, ya, kalau misalkan yang dia biasanya satu kasur, hati-hati, ya. Maka kita katakan berarti mafhumnya selain malam tidak apa? Tidak dihalalkan. Barang siapa yang dia melakukan hal tersebut ketika bulan Ramadan, siang nahar Ramadan, dalam keadaan tidak lupa, tidak dipaksa, dan dia itu tahu hukum, maka dia itu tarattaba alaihi sittah aw sab'a ahkam. Ya, maka dia itu tarattaba alaihi sittah aw sab'at ahkam. Ada 7 hukum yang, atau 6 atau 7 hukum yang dia harus dia pahami, yang harus dia lakukan. Yang pertama, kalau dia melakukan hal tersebut berarti dia itu telah melakukan dosa kabair, ya, dosa besar. Dan dia wajib taubat, ya, dia wajib taubat. Yang kedua, dia itu harus imsak, wajib hukumnya imsak. Tidak boleh dia, kan sudah batal Ustaz, sudah terlanjur tadi, ya. Sengaja enggak tadi? Sengaja. Maka apa? Kita katakan wajib
terus tidak boleh makan minum, tidak boleh melakukan pembatal-pembatal puasa. Dianggap seperti puasa, ya. Tasydidan alaihi. Kita harus beri dia hukuman ini. Ya, Allah beri dia kesempatan panjang malam, ya. Tetapi dia melanggar. Maka dia harus terus melanjutkan seperti dia puasa. Ya, tidak boleh makan dan minum. Wajib hukumnya. Yang kedua, wajib qada. Ya. Wajib dia qada puasanya. Dan qadanya wajib alal faur. Ya, wajib alal faur. Maksudnya alal faur itu adalah dia bersegera. Selesai misalkan Idul Fitr. Idul Fitr itu kan cuman 1 hari. Ya, 1 Syawal. 1 Syawal dia tidak puasa dia. Dia lebaran seperti orang. Tanggal 2-nya wajib dia berpuasa qadaan dalam rangka mengqada puasa yang dia rusak dengan sebab berhubungan tadi. Berapa sudah itu? 3. Dan wajib dia kafaratul uzma, ya, kafaratul uzma, yaitu kafarah yang paling besar. Ya. Dalam masalah puasa, kafarah yang paling besar itu adalah kafarahnya orang yang dia membatalkan puasa dengan hubungan karena atau tanpa lupa, tanpa mukrah, tanpa dipaksa. Ya, dalam keadaan apa? Sengaja dia di siang nahar Ramadan. Ya, kafar uzma. Kafar uzma itu apa? Yaitu dia memerdekakan budak. Tidak ada budak sekarang. Maka apa? Siam syahraini mutatabi'in. Ya, tidak ada budak sekarang, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, bayangkan 2 bulan berturut-turut. Ustaz, 1 hari aja saya tidak sanggup, Ustaz. Ya. 1 hari saya tidak sanggup. Bukan 1 hari, setengah hari saya tidak sanggup. 2 bulan berturut-turut. Kalau di alam yastati', ghair qadir, tidak mampu, maka berpindah. Tidak boleh berpindah ke yang selanjutnya kecuali tidak mampu, bukan dibuat-buat. Ya. Dia puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu, maka dia berpindah, yaitu apa? It'am, memberi makan sittina miskinan, 60 miskin, ya. 60 fakir miskin. Setiap 1 miskin 1 mud. 1 mud. 1 mud itu ukuran apa? Kalau telapak tangan orang dewasa mu'tadil, bukan tangan orang Indonesia yang kecil-kecil, yang dia apa? 1 mud, ya. 1 beras seperti ini, itu banyak enggak? Banyak kan? Kalau antum dimasak itu antum habiskan sendiri, bisa enggak? Ya. Bisa katanya, kalau kuli bisa. Ya. Taib. Jadi setiap berarti dia 60 miskin, ya. Jadi apa? Kafarah uzma. Dia 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan berturut. Kalau dia itu apa? Dia putus misalkan sudah 57 hari puasa sudah dia. Ternyata setelah itu dia apa? Ternyata setelah itu dia lupa, ya. Atau dia misalkan enggak puasa. Kenapa enggak puasa? Kecapean dia. Ya, besoklah, lusalah katanya. Maka terputus tatabu', terputus mualah, yaitu berkesinambungan tadi. Maka dia ulang dari awal, dia wajib ngulang dari awal lagi. Ya. Puasa lagi dari awal, start dari awal, ya. Masya Allah, anta qawi, ya. 2 bulan lagi berturut-turut. Maka apa? Mutatabi'in, harus 2 bulan berturut-turut. Ya. Makanya dahulu ada seorang kaya, ya, wala alam khalifah atau bukan, dia itu apa? Dia karena dia kalau jima nahar Ramadan katanya berdosa, saya bisa taubat, Allah Ghafur Rahim, ya. Kemudian kafarah uzma, saya banyak duit, banyak budak, saya budak bebaskan saya. Enggak masalah katanya. Hatta 10 budak saya bebaskan katanya, 10 hari. Maka kita katakan apa? Orang yang seperti ini secara syariat difatwakan untuk siam syahraini mutatabi'in, ya, puasa 2 bulan berturut-turut, ya, jangan budak. Kenapa? Karena maqasidus syariah, tujuan syariat itu apa? Tujuan syariat mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala agar orang itu ta'ziman lir Ramadan, mengagungkan bulan suci Ramadan, ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih setiap hari atau setiap bulan atau setiap tahun waktu-waktu yang dia diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bulan yang paling agung adalah di sisi Allah bulan Ramadan, dan hari yang paling agung adalah Lailatul Qadar,
malamnya Lailatul Qadar. Maka kita harus memahami itu. Ya. Adapun yang dia misalkan ternyata mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka tidak disuruh dia untuk it'am sittin miskinan. Enggak. Karena apa? 2 bulan berturut-turut itu menyiksa. Ya, 2 bulan berturut-turut. Dia lihat orang makan es cendol, degan, ya. Masya Allah itu kan. Ya. Berat enggak melihat seperti itu? Berat. Ya, berat. Antum kalau enggak percaya lihat orang puasa Senin Kamis itu. Kemudian antum panggil santri-santri, saya sini traktir bakso. Lihat mereka yang puasa itu. Ya, aduh. Tanya ya. Saya sabar ekstra tinggi itu, ya. Nah. Tapi apa? Tetapi kalau puasa sunnah itu boleh dibatalkan ya, boleh dibatalkan. Ya, tetapi kalau antum puasa seperti itu lebih afdol antum lanjutkan. Tidak peduli dengan bakso, dengan mie pangsit. Ya, maka apa? Maka itu yang utama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan kalian. Dan ibadah puasa meskipun sunnah termasuk dari apa? Dari bagian amalan. Baik. Sampai yang berapa tadi? 4 ya? 4. Kafarah uzma. Ya, berarti alal for itu dijadikan beda ya, dijadikan kelima. Baik. Yang selanjutnya apa? Ada yang ingat? Hah? Ada yang ingat tidak? Hah? Anil? Sudah itu kan, sudah tadi imsak kan? Sudah. Bukan yang kita tarattaba alaihi sitta aw sab'a ahkam. Orang yang dia itu jima Ramadan amidan aliman ghair mukrah. Maka ada 6 atau 7. Ya, ada yang ingat? Coba kita ulangi ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama dia dosa besar, wajib taubat. Ya. Kemudian dia wajib imsak. Ya, tidak boleh dia apa? Lanjut makan minum, ya enggak. Yang kedua, yang ketiga, wajib dia qadha, ya. Kemudian alal faur, segera. Kalau dia tunda, dia bilang, "Ustaz, di mana-mana itu lebaran sampai hari ke-7." Ya, lebaran ke-7 habis saya, Ustaz, ya. Rugi saya nih. Hari ke-7, Ramadan Idul Fitri itu ya, seperti itu. Atau Idul Adha. Idul Fitri ya. Maka dia apa? Kasihlah Ustaz rukhsah, ya. Berilah, ya. Bengkok-bengkok dikit lah Ustaz, gitu kan. Ya, Anda bisa. Maka kita katakan syariat mengharuskan antum yang melanggar seperti itu berani berbuat, berani tanggung jawab, alal faur, wajib. Karena dia itu bukan uzur syar'i. Beda dengan buka puasa karena sebab uzur syar'i. Maka dia apa? Dia tidak wajib alal faur, ya, tetapi disunnahkan dia bersegera. Ya. Wajib. Kalau dia tunda misalkan habis lebaran, besoknya dia tidak puasa, maka kita katakan lahiqal itsm, lahiqahu al itsmu. Dia mendapatkan dosa. Setiap dia tunda, dia dapat dosa. Dia tunda 7 hari, 7 hari itu dia berdosa. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa tadi? Kafaratul uzma, ya, kafarah al uzma. Nah, itu yang Anda ingat ya. Ada yang ingat yang lain? Baik, itu sebenarnya. Ya, itu intinya. Kalau orang dia berhubungan, ya, ini masih masalah berhubungan ini. Dia dalam sehari dia sampai 2 kali. Nah, ini hukum syar'i. Innallaha la yastahi anil haq atau minal haqqi syai'a. Allah itu tidak pernah malu dengan kebenaran, dengan hak. Ya, ini kita bahas hukum syar'i. Jangan senyum-senyum terus, ya. Baik. Kalau dia itu dalam sehari 2 kali, ya Ustaz sudah batal. Maka apa? Maka saya sekalian aja lah Ustaz tanggung katanya. Ya. Apakah dia itu wajib kafarah 2 kali atau tidak? Ada yang bisa jawab? Sudah enggak? Fikihnya sudah enggak ini?
Belum ana ajarkan. Ya, kemarin Umdatul Ahkam sudah itu dibahas dengan Syekh itu. Syekh Jadhi sudah itu kan? Ada ingat? Mulai ingat enggak? Lupa. Duh, antum belum menikah jadi enggak fokus. Ini si Balfas yang muda menikah ini. Gimana? Enggak tahu? Pura-pura enggak tahu? Nabil lah. Jadi apa? Jadi kalau dia fi nafsil yaum, kafarahnya sekali saja. Fi nafsil yaum, kafarahnya sekali saja, tapi dosanya 2 kali. Paham itu? Beda ya? Beda antara dosa dengan kafarah, ya. Kenapa kafarah itu diwajibkan bagi orang yang sudah dalam keadaan posisi puasa dan dia jima' nahar Ramadan dalam posisi berpuasa. Orang yang dia jima' pertama kali, dia sudah kondisinya puasa enggak itu yang kedua kali itu? Buka sudah dia, berarti apa? Dia dalam kondisi tidak puasa. Tapi kita katakan berdosa kenapa? Karena wujubul imsak. Wajib imsak. Ya. Dan wajib apa? Imsak dia karena li hurmati Ramadan. Ya. Mengagungkan bulan suci Ramadan. Tetapi dia apa? Tidak wajib kafarah. Tidak wajib kafarah. Berbeda kalau dia di hari kedua, ya. Hari kedua. Kalau di hari kedua ya. Ustadz, kan kemarin sudah saya kafarah untuk 60 hari. It'am sittin atau 2 bulan berturut-turut. Hari kedua saya lanjut lagi. Saya pikir apa? 1 paket aja lah biar 2 bulan saja saya kafarahnya. Lah, ya. Ar-Ramadan atau as-siyamu fi Ramadan itu ibadah mustaqillah. Ibadah yang dia itu apa? Mustaqillah. Buktinya mustaqil maksudnya berbeda puasa pertama dan puasa kedua. Buktinya kalau dia puasa kedua, dia batal dengan batal makan, dengan minum, batal puasanya. Ya. Batal puasa yang pertama tidak membatalkan puasa yang kedua. Ya. Batal puasa yang kedua tidak membatalkan puasa yang pertama. Ini membuktikan bahwasanya ibadah yang Ramadan itu masing-masing ada hukumnya. Beda. Ya, beda. Jadi apa? Jadi antara Ramadan yang hari pertama dan hari kedua beda. Dia jima di hari pertama, jima lagi di hari kedua, 2 hukum dia. 2 kali kafarah, ya. Rasakan itu 44 berapa? 4 bulan berturut-turut, ya. 4 bulan berturut-turut. Ya. Sampai apa? Sampai kurus kering dia seperti ikan teri itu. Ya. Jadi apa? Jadi hati-hati ya, hati-hati. Nah, ada pertanyaan ini. Kalau dia berhubungan dengan suami istri ya, akil, suami istri, ya. Maka apa? Dia tidak sampai jima, tetapi sampai apa? Inzal, keluar mani, tidak jima, ya, keluar mani. Kafarah atau tidak dia? Ini Hilmi yang sudah mau nikah ini. Dia apa? Inzal, keluar. Mas Rizky setelah ini kalau Anda tahu ya. Dia keluar mani. Dia wajib kafarah atau tidak? Butuh bantuan? Mas Rizky bantuan katanya. Tidak wajib, yakin? Ya. Kalau masalah seperti ini, Rizky ini spesialis ini. Ya. Anak tahu jawabannya itu, makanya anak kasih ke orang dulu. Pancingan aja itu tadi. Ya. Tidak wajib kafarah, tapi dia berdosa, batal puasanya dan wajib imsak dan dia wajib qada Ramadan alal faur. Ya. Dan dia wajib istighfar, dosa, taubat dia. Karena apa? Termasuk dosa. Tetapi apakah dosa besar? Para ulama menyebutkan tidak termasuk dosa besar. Karena yang dosa besar itu jima'.
Meskipun ada kalam di kalangan fuqaha dan kalangan para ulama, bukan artinya ketika para ulama membedakan dosa besar, dosa kecil, bukan maksudnya tahwin lidzunub, bukan maksudnya merendahkan, menganggap sepele ibadah atau menganggap sepele dosa-dosa yang ada, bukan. Ya, hukum syar'i harus dijelaskan. Tetapi apa? Dalam masalah beramal, dalam masalah ibadah itu ihtiyat, ya. Karena ada kaidah yang disebutkan para ulama, al-amalu al-amal mabni 'ala dalil atau mabni 'ala al-wara', ya. Wal fatwa mabni 'ala ad-dalil. Fatwa itu dia dibangun di atas dalil. Dalilnya menunjukkan haram, menunjukkan tidak haram, menunjukkan sunnah, menunjukkan wajib. Itu fatwa. Tetapi al-amal apa? Mabni 'alal wara'. Amal kita itu terkait min haqqin nafs, masing-masing kita harus wara', ya. Kalau yang apa? Yang perkara tersebut dilarang meskipun sekedar makruh, maka kita tinggalkan, ya. Karena apa? Karena kita wara' dalam agama kita. Perkara tersebut dia tidak diwajibkan tetapi disyariatkan, maka kita fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba dalam. Tetapi kalau ada orang meninggalkannya, melakukannya, maka di sini fatwa. Dan namanya fatwa itu harus bicara adillah syar'iyyah, ahkam syar'iyyah. Ya, karena kalau kita pukul rata semuanya, Anda boleh ditinggalkan seperti itu, maka rusak dunia fatwa nanti, ya. Nah, jadi bukan maksudnya meremehkan masalah. Jadi hati-hati ya yang sudah beristri ya, Rizky ya, Mas Rizky, hati-hati ya. Nanti Mas Rizky kalau Ramadan diikat aja di sini, ya, nggak usah pulang dia. Baik. Ta'ammudul qai', ya, wa ta'ammud al-qai'. Baik, satu lagi pembahasan lupa. Kalau dia itu tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu juga it'am sittin miskin, tidak ada uang, saya itu miskin katanya, saya mau beri makan orang miskin, lah saya miskin, maka kita katakan kewajibannya itu gugur atau tidak? Ini pertanyaan, ya. Gugur atau tidak? Tidak mampu dia apa? Tidak ada budak, tidak mampu puasa syahrain mutatabi'in, puasa setengah bulan, 1 bulan sanggup saya, tapi 2 bulan enggak. Taib, it'am, beri makan sittin miskin, 60 orang miskin, enggak mampu, ya. Saya juga miskin. Atau kalau beri makan 30 orang miskin saya sanggup, 60 tidak. Maka pertanyaannya, gugur atau tidak? Atau dia boleh setengah-setengah, puasa 1 bulan, beri makan 30 orang, setengah kan? Setengah ini, setengah itu, ya. Para ulama menyebutkan dalam masalah ini, ya, dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya tidak boleh dia itu apa? Tidak boleh dia it'am sittin menjadi 30, direpel dengan 1 bulan puasa, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, ya. Jadi mafhum adat, bilangan di sini. Mafhum adat itu tidak la yahtamil. La yahtamil maksudnya dia tidak bisa, tidak memiliki pemahaman berarti setengah boleh, setengahnya boleh. 2 bulan, ya. Kalau misalkan boleh setengahnya, tidak ada faedahnya menyebutkan 2 bulan berturut-turut, ya. Ini dalam masalah usul fikih. Jadi dia tidak boleh apa? Setengah ini, setengah itu. Yang kedua, kalau dia tidak mampu sama sekali, gugur atau tidak? Hah? Gugur atau tidak? Ya. Nah, dalam masalah ini memang khilaf para ulama. Ya, kita jarang menyebutkan khilaf, ya. Terkadang kita sebutkan, jarang menyebutkan khilaf, terkadang kita sebutkan. Kenapa? Karena terkadang itu untuk awal bidayah fil fiqh, awal belajar fikih, sebutkan khilaf itu malah membuat apa? Membuat rancu dalam berfikih, membuat berat dalam berfikih. Akhirnya apa? Bingung. Akhirnya apa? Bingung. Makanya itu metode ta'limnya para ulama seperti itu. Sebutkan satu yang dia untuk beramal, sudah selesai. Ya, memang ada khilaf, ulama pun tahu ada khilaf, ya. Sampai kata para ulama, man lam ya'rif ikhtilafil ulama au fuqaha lam yashum anfuhu raihatal fiqh. Barang siapa yang dia itu tidak tahu khilaf para ulama, hidungnya belum cium bau fikih, apalagi masuk ke fikihnya. Ulama tahu itu dan kita pun paham seperti itu. Tapi apa? Untuk awal memang metode para ulama ta'lim dalam masalah fikih seperti ini, menyebutkan satu pendapat, ya.
tidak menafikan khilaf, ya. Jadi bukan maknanya bahwasanya khilaf yang lain itu tidak dianggap atau lemah atau semisalnya, tidak. Pendapat ulama rata-rata itu mabni ala dalil, dibangun di atas dalil, dan rata-rata kuat, ya. Rata-rata kuat. Tetapi apa? Tapi masalah kuat dan tidak itu nisbi, ya. Perkara yang relatif. Kuat menurut siapa? Dalam mazhab Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya dia itu tidak gugur, ya, tidak gugur. Mengambil mafhum dari hadis, ya, ja'a rajulun ishtaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang, ya. Hadis panjang, hadis sahih. Datang dia itu, ya Rasulullah, halaktu. Ya Rasulullah, aku binasa. Kenapa? Wa ma ahlakaka? Ya, waqatu ahli nahar Ramadan. Saya itu sudah apa? Hubungan dengan istriku. Nahar Ramadan, siang Ramadan. Ya, siang Ramadan. Kemudian apa? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seperti itu wajib kafarah, ya, wajib kafarah. Memerdekakan budak sanggup tidak? Ya Rasulullah, saya tidak sanggup. It'am atau syahrain mutatabi'in, puasa 2 bulan berturut-turut, sanggup tidak? Ya, dia sahabat yang lemah, tidak sanggup, ya. Bayangkan 1 Ramadan saja tidak sanggup, apalagi 2 bulan Ramadan, 2 bulan berturut-turut tidak sanggup, ya. Ya, azab bagi orang yang seperti itu kan. Maka apa? Dia katakan Nabi SAW, kalau begitu beri makan 60 orang miskin. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih miskin di ujung Madinah ini melebihi saya. Saya paling miskin maksudnya di desa tersebut. Ya, maka Nabi SAW terdiam, tunggu, diam. Kemudian ada datang orang mengantarkan sedekah atau zakat. Ya, ada yang mengatakan zakat, ada yang mengatakan sedekah itu kurma. Ya, datang. Kemudian Nabi SAW manggil orang tadi itu, sini, mana yang tadi itu? Panggil, ditanya, ya, sedekahkan kurma ini, cari orang miskin. Dia katakan, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih miskin dari saya. Ya, kalau begitu apa? Sedekahkan kepada anak istrimu. Ya, sebagian orang ada yang memahami, dan ini memang pemahaman yang tidak keliru, karena ini ada madhab Hambali mengatakan bahwasanya ini dalil bahwasanya orang kalau tidak mampu semuanya gugur dia. Ya, bayangkan itu di hadis zahirnya itu bahwasanya dia tidak mampu 1, 2, 3 sampai pun it'am sittin miskin tidak sanggup. Maka kata Nabi SAW, dikasih dia untuk kurma. Orang dia melakukan pelanggaran nahar Ramadan, mestinya dia diberikan hukuman, malah dia dapat hadiah. Malah dapat apa? Kurma. Ya, dapat kurma, disuruh sedekahkan untuk keluarganya. Ya, mereka yang mengatakan apa? Zahir hadis bahwasanya gugur kewajibannya. Maka kita katakan tidak seperti itu. Ya, Syafi'iyah memahami bahwasanya apa? Bahwasanya hadis ini ada mafhumnya. Karena secara umum, secara kaidah syariat itu tidak ada kewajiban dalam syariat yang gugur. Ya, tidak ada kewajiban syariat yang gugur kecuali dengan apa? Kecuali dengan dalil yang menyatakan kegugurannya. Di hadis ini tidak ada menyatakan gugur. Ya, tidak ada menyatakan gugur. Ya. Hanya Nabi SAW menyuruh apa? Menyuruh sedekahkan kepada keluargamu. Apa ada di situ katakan? Tidak berarti tidak perlu sedekah lagi, tidak perlu wajib. Tetapi apa? Tetapi kita katakan bahwasanya berarti maknanya apa? Maknanya orang seperti ini, dia dalam keadaan kondisi tidak mampu sekarang, dia gugur sekarang karena tidak mampu. Ketika dia mampu, maka dia wajib. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat yang ya, berdasarkan ayat yang it'am sittina miskinan. Ya. Jadi ayat itu hukumnya tidak dihapus dengan keadaan tidak mampu memberi makan misalkan. Ya. Kapan dia mampu, maka dia wajib. Kapan dia mampu, misalkan ternyata ada budak, menang kita Indonesia lawan Amerika, ada dapat budak, ya, matanya biru, rambut pirang, alhamdulillah kan, ya, ya, rebutan Balfas dengan si Tony mana, ya, Tony ya, insya Allah, mau ndak budak mata biru, mau, ndak, ndak nolak, masya Allah. Ya, ndak ragu-ragu ya. Katanya Balfas, langkahi dulu mayatku. Jadi apa? Jadi apa? Kalau mampu seperti itu, maka dia ketika mampu dia bebaskan.
Kalau tidak ada budak, dia mampu suatu saat berpuasa karena dia misalkan banyak makan pil megono misalkan, kuat dia, wajib. Atau dia tidak mampu itu, dia mampu untuk sitin miskina, maka dia wajib dan tidak gugur, ya. Maka itu yang disebutkan para ulama. Nah, tapi itu kita katakan masalah dalam masalah seperti ini khilaf para ulama. Dan sejatinya kalau perkara-perkara yang seperti ini kita harus pahami, ya. Penuntut ilmu penting ini. Ya. Penuntut ilmu kan dia tidak hanya belajar untuk dirinya saja, dia untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Antum ketika suatu saat misalkan sudah bisa berfikih, paham, menjawab permasalahan, dilihat yang bertanya ini siapa. Ya, kalau antum wajib pokoknya ini orangnya kasihan miskin, tidak bisa apa-apa. Ya, kalau kita fatwakan dengan mazhab yang kita sebutkan tadi, dia lari dari agama, tidak mau, sulit. Akhirnya apa? Maka kita katakan bahwasanya ada mazhab lain yang dia itu memberikan jalan keluar atau solusi bagi orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau orang yang dia Masya Allah kuat imannya, dia siap karena dia sudah berani berbuat, tanggung jawab dia, maka orang yang seperti ini difatwakan dengan apa? Dengan yang disebutkan para fuqaha, karena itu ihtiyatan lidinihi, hati-hati terhadap urusan agamanya. Nah, mungkin ini yang bisa kita jelaskan. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu yang wajib adalah suami. Kafarah ini wajib suami, tidak wajib istrinya. Dia dapat dosa istrinya kalau dia tidak dalam keadaan dipaksa, ya, dia berdosa. Tetapi kita katakan sama, semua hukum wajib dia imsak, wajib dia berpuasa, atau wajib qada alal faur, wajib berdosa, wajib taubat, ya. Tetapi kita katakan kafarah tidak wajib kecuali bagi suami saja, dan ini adalah mu'tamad Syafi'iyah, difatwakan oleh Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan lain-lain. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak menanyakan, mana istrimu? Tanyakan, katakan kepada dia, dia juga wajib kafarah. Dan seperti itu. Ya, para ulama menyebutkan kaidahnya ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Ya, menjelaskan perkara, menunda perkara, penjelasan yang dia dibutuhkan pada saat itu, ketika dia tunda, ya, tundanya dalam kondisi dibutuhkan. Ya, kondisi dibutuhkan seperti kasus tadi di hadis tadi itu. Ya, sahabat ini membutuhkan kasusnya karena apa? Dia berhubungan dengan istrinya. Istrinya juga termasuk orang yang melakukan. Maka tidak disinggung istrinya, tidak ditanya, "Istrimu bagaimana?" Sampaikan dia sudah tahu tidak, atau panggil dia, atau diutus oleh nabi utusan. Tidak ada hadis seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mewajibkan kepada istrinya, karena tidak boleh ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuzu, tidak boleh menunda penjelasan ketika dibutuhkan, ya. Sedangkan akidah Ahlussunnah al-anbiya war rusul itu mereka maksum, mereka adalah ismah, yaitu tidak boleh mereka melakukan maksiat, ya, itu keyakinan, ya, dan itu disebutkan di kitab usul fikih juga, ya. Sedangkan menunda penjelasan ketika dibutuhkan itu termasuk keharaman, ya. Sebelum kita tutup, ini pembahasan penting ini, ya. Pembahasan penting untuk penuntut ilmu, mumpung ingat. Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi menjelaskan, dan ini min daqaiqil ilm, termasuk ilmu yang apa? Yang detail. Kata Imam Syafi'i, man dayya'a daqaiqal ahkam dayya'al ilm. Barang siapa yang dia itu menyepelekan, menyia-nyiakan perkara detail-detailnya ilmu, dayya'al ilm, maka dia pada hakikatnya sudah menyia-nyiakan, menghilangkan ilmu. Kata Imam Syafi'i juga, man talabal ilm falyudaqqiq. Barang siapa yang dia menuntut ilmu, hendaknya dia itu memerinci, masuk ke dalam ilmu itu. Likai la yudayyi'a daqaiqal ilm, agar dia itu tidak menghilangkan, tidak menyia-nyiakan perkara-perkara yang daqiq, yaitu yang dia terperinci. Imam Nawawi menyebutkan kaidah yang tadi itu, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz, berbeda dengan kaidah yang kedua, yaitu kaidah ta'khirul bayan ila waqtil hajah yajuzu, ya. Paham ini? Ta'khirul bayan ila waqtil hajah yajuz, menunda penjelasan sampai dibutuhkan waktunya, sampai waktu yang dibutuhkan, sampai waktu yang tepat, itu boleh. Bahkan itu apa?
itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sekali riwayat hadis yang mendukung hal ini. Sebagaimana Nabi SAW itu tadarruj, menjelaskan dalam masalah keharaman khamr dan lain-lain. Maka apa? Waktu dibutuhkan kapan? Ya sekarang, kita ingkari sekarang, kita jelaskan sekarang. Belum siap orang. Kapan siapnya? Mungkin nanti setelah paham akidah, paham tauhid, kuat pondasinya, baru dijelaskan. Nah, seperti itu boleh. Ya, boleh. Nah, mungkin ini yang bisa kita jelaskan. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang berkah. Karena ilmu yang berkah di hari-hari ini itu adalah permata yang mahal, adalah hal yang sangat jarang didapatkan. Oleh karenanya kita harus semangat untuk berdoa, minta ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Jangan hanya sekadar banyak riwayat, banyak hafalan, baca buku banyak, tetapi pada hakikatnya tidak diberkahi ilmunya. Sombong kita, merendahkan orang lain. Jangan seperti itu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan orang tua kita, masukkan kita ke dalam surganya, mengampuni dosa-dosa kita, dan memahamkan kita terhadap agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah yang menimpa kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kudrah Allah Subhanahu wa taala terhadap semua kaum muslimin, terhadap orang-orang kufar yang mereka itu sudah melampaui batas terhadap kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.